Assalamualaikum, kali ini aku buat serabi pandan kuah kinca yang super simple. Teksturnya lembut, empuk, berpori, enak banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain di rumah, dijamin banyak yang suka. Kalau dijual pun insya Allah laris manis. Pertama-tama kita buat santannya dulu. Siapkan 1 bungkus santan instan kemasan kecil, kemasan 65 ml. Larutkan dengan air sampai mencapai 200 ml. Nah seperti ini ya, sudah mencapai 200 ml. Kemudian aduk santannya sampai tercampur rata. Siapkan 100 gram gula merah. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam, 1 saset vanili bubuk atau bisa juga diganti dengan 1 lembar daun pandan supaya wangi kuah kincanya. Lalu masukkan 200 ml santan tadi. Ini kita masak sampai cukup mendidih ya. Nah supaya cepat gula merahnya larut, ini bisa kita hancurkan seperti ini atau kita tekan-tekan. Nah kalau sudah mau hangat seperti ini, sekarang kita buat untuk bahan pengentalnya. Siapkan 1 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan secukupnya air atau kurang lebih 50 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam gula merah yang sudah mau hampir mendidih ini. Kita masukkan sambil terus diaduk, lalu masak lagi sampai mendidih. Nah kalau sudah mendidih dan mengental seperti ini, langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk sambil disaring. Disaring ini bertujuan supaya ampasnya tidak ikut terbawa ya. Nah ini kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Sekarang kita buat untuk serabi pandannya. Siapkan 150 gram tepung terigu protein sedang, campurkan dengan 50 gram tepung beras, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh baking powder. Masukkan setengah sendok teh ragi instan. Aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur rata. Masukkan 1 butir telur ayam, tapi dikocok-kocok dulu telur ayamnya seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam tepung. Lalu tambahkan dengan 1 bungkus santan instan kemasan kecil atau setara dengan 65 ml. Lalu masukkan 200 ml air. Masukkan airnya sedikit demi sedikit dulu bertahap supaya tepungnya tidak bergerindil ya. Nah kalau sudah, kita masukkan lagi sedikit lagi airnya. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata atau sampai tepungnya itu benar-benar halus. Tepungnya sudah halus seperti ini, masukkan sisa airnya. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Nah sudah tercampur rata seperti ini, masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Di sini aku pakai merek kupu-kupu seperti ini. Aduk lagi sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, kemudian tutup, diamkan selama 45 menit. Setelah 45 menit, adonan pun mengembang dan terlihat banyak buih-buih atau gelembung-gelembungnya. Langsung aja kita aduk-aduk adonannya seperti ini sampai kempes dan sampai buih-buihnya berkurang. Siapkan teflon, kemudian panaskan di api sedang. Nah apinya sedang seperti ini, tapi kecilkan sedikit ya teman-teman. Pokoknya jangan juga terlalu kecil-kecil banget karena nanti tidak bisa berpori. Tapi juga jangan terlalu besar-besar apinya karena nanti bisa gosong bagian bawahnya. Sebelum ditakar, pastikan adonan kita aduk-aduk dulu supaya gelembungnya itu berkurang. Nah siapkan cup seperti ini, lalu kita timbang adonannya. Sebelumnya berat adonan sudah aku timbang, ini beratnya 525 gram dan di sini aku bagi menjadi 24 pieces. Nah, berarti 525 gram kalau kita bagi menjadi 24 pieces, berarti untuk per piecesnya ini beratnya sekitar 21,8 gram. Di sini aku ambil 21 gram aja ya karena timbangannya tidak ada komanya. Sudah dapat 21 gram seperti ini, langsung aja di teflon pun sudah panas ya. Langsung aja kita tuang adonannya yang sudah kita timbang ini. Nah ini kita tuang dengan cara seperti ini supaya serabinya ini bisa melebar ya. Dan pastikan juga teflon harus benar-benar panas supaya bisa keluar pori-porinya seperti ini. Kalau sudah keluar pori-pori seperti ini, langsung aja kita tutup. Ini kita tutupnya jangan lama-lama, cukup sebentar aja, kurang lebih 5 sampai dengan 10 detik sampai permukaannya matang ya. Nah kalau sudah matang seperti ini bisa diangkat, kemudian kita timbang lagi adonan selanjutnya. Ambil lagi adonan seberat 21 gram, tapi sebelumnya adonan harus diaduk-aduk dulu ya, supaya nanti hasil kuenya itu lembut.
Nah, sudah dapat 21 gram seperti ini, masukkan ke dalam teflon yang sudah panas. Jadi api kompornya jangan dimatikan ya, tetap dalam keadaan nyala. Kemudian supaya serabi pandannya lebar, kita tuang seperti ini. Jadi kita tuang agak melebar gini ya. Nah, kemudian kita tunggu sampai serabinya mengeluarkan pori-pori seperti ini. Kalau teflonnya belum panas, nanti pori-porinya nggak bisa terbentuk ya teman-teman. Jadi pastikan teflon saat kita tuang harus dalam keadaan sudah benar-benar panas dan gunakan di api sedang. Tapi kecilkan sedikit aja ya supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong. Pori-pori pun sudah terbentuk, bisa kita tutup. Kita tutup sebentar aja ya sampai permukaannya sudah matang. Nah, kalau permukaannya sudah matang seperti ini bisa diangkat. Kita masak semua serabinya sampai selesai. Selesai dimasak semua, hasilnya jadi 24 pieces. Untuk jualan kita kemas kuah kincanya ya. Nah, ini kuah kincanya terlalu kental menurut aku. Jadi aku tambahkan lagi dengan 1 sendok makan air matang supaya hasil kuah kincanya itu nggak terlalu kental ya. Nah, seperti ini untuk teksturnya. Langsung aja kita siapkan plastik lip ukuran 5 x 8 cm atau plastik lip ukuran kecil. Kemudian kita tuang sebanyak 2 sendok lebih sedikit kuah kinca untuk tiap plastiknya. Kalau nggak ada plastik lip, teman-teman bisa juga menggunakan plastik es lilin. Pokoknya takarannya 2 sendok lebih sedikit kuah kinca ya untuk tiap plastiknya. Nah, selesai kita masukkan semua ke dalam plastik, hasilnya pas banget jadi 8 plastik kecil seperti ini. Untuk jualan siapkan mika panjang seperti ini. Ini kalau diukur menggunakan penggaris, panjangnya sekitar 14 cm dengan lebar 7,5 cm. Nah, langsung aja kita ambil serabi pandannya. Nah, terlihat ya seperti ini, bagian belakangnya warnanya itu coklat muda, jadi tidak gosong ya teman-teman. Dan langsung aja untuk satu mika ini bisa kita isi sebanyak 3 pieces serabi pandan. Taruh di sebelahnya 1 plastik kuah kinca. Kemudian staples dan bisa kita beri stiker thank you supaya makin cantik. Nah, ini bisa kita jual dengan harga 5 ribuan aja per mikanya. Ide jualan serabi pandan kuah kinca ini bisa banget teman-teman jual secara online. Teman-teman buka sistem PO, posting-posting di Facebook, di WA, insya Allah ada tetangga atau saudara yang beli. Jual 5 ribuan aja per mikanya, insya Allah cepet lakunya dan laris manis. Selesai dimikain semuanya, hasilnya jadi 8 mika. Nah, ini secara penampilan menarik banget ya teman-teman. Langsung aja cara nikmatinya, kuah kincanya ini kita taruh di sebelah serabi pandannya. Kemudian kita cocol nih serabi pandan ke kuah kinca seperti ini. Secara tampilan menarik banget ya, dan rasanya pun Masya Allah, ini kue serabinya enak banget teman-teman. Lembut, manis, empuk, kemudian gurih. Saat dibelah terlihat ya, serat-serat kuenya ini menandakan bahwa kue serabi ini benar-benar empuk dan lembut banget. Apalagi dicocol dengan kuah kinca seperti ini, dijamin deh dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Dari modal kurang lebih Rp18.300 jadi 24 pieces, modal per piecesnya jatuh di Rp762. Kita bisa jual dengan harga 5 ribuan per mikanya isi 3 pieces, atau bisa juga nih sesuaikan dengan tempat tinggal atau modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.